Iya, balik lagi nih konten bereaksi. Kali ini kita menonton film Jepang kembali. Ini film lebih lama lagi dari review sebelumnya. Ini berasal dari tahun 1988. Film yang cukup fenomenal dan sering dibahas oleh para penikmat film Ghibli ya. Dan ini juga termasuk karya-karya awal dari studio Ghibli itu sendiri. Betul. Dari kolaborasi Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Takahata ya? Iya, kita menonton film Grave of the Fireflies. Wah. Yang mainnya di mana-mana makan semangka. Sedih banget. Sedih-sedih. Film animasi tersedih sepanjang masa. Salah satu film animasi tersedih sepanjang masa. Karena animasi biasanya kita dibuatkan ya untuk nontonnya. Ya, dan itu termasuk film Ghibli yang tidak Ghibli, ya kan? Jadi sangat realistis. Nggak ada dongeng-dongeng, nggak ada hal ajaib di situ. Nggak ada hal-hal aneh, Nggak ada. makhluk-makhluk aneh di sini nggak ada. Satu-satunya itu ya Fireflies itu sendiri dongengnya di dalam film. Gitu. Terlatar di Kobe, Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada sekitar Juli ya sampai September. Ya, September segitulah. 1945, pokoknya tahunnya 1945 ya. Jadi hiduplah Seita yang berusia 14 tahun dan adiknya yang baru berusia 4 tahun yaitu Setsuko. Dan si Seita dan Setsuko ini kehilangan ibunya Pas lagi perang pemboman di Jepang. Jadi rumahnya mereka, dia harus pindah rumah karena rumah mereka dihujani bom dan ibunya tidak selamat. di penampungan dulu. Nggak selamat, terus ayahnya emang kerjanya sebagai Perwira angkatan laut ya. dan nggak pernah kembali. Jadi akhirnya Seita dan Setsuko ini tinggal sama sama bibi. saudara bibi, saudaranya yaitu bibinya ya, bibi dari bapaknya apa bibi dari ibunya gitu. Ya, Makanya dari sama bibinya dia tinggal hidup di situ, tapi ternyata awalnya enak ya, makan, dianya juga jalan-jalan gitu kan. gimana menceritain kehidupan Seita Ya, dan adik kakak. Setsuko, ya kan. Tapi ternyata hal-hal itu kan tetap harus dibayar dengan Uang. bukan uang. Ya mereka jadi beban ternyata secara langsung ke keluarga bibinya dan Karena bibinya punya anak, anaknya sekolah dan bapaknya bekerja. Dia malah kena di rumah. kayak gitu. Dan kan kalau awalnya kan mungkin karena nggak ada kiriman uang juga kan dari bapaknya gitu. Akhirnya kayak bibinya selalu nyindir apa, terus dia juga nggak dikasih makan dikit. Dikasih makan berbeda. Dikit dan nasinya tuh nggak banyak, sedangkan si adanya ini tuh laparan orangnya. Dia pengen mau makan. Dia mau makan nasi kepal. Dia harus menjual kimono ibunya. Akhirnya bisa beli beras. Beli beras. Tapi pas berasnya mau habis pun akhirnya digituin lagi ya, kayak nggak ada lagi gitu kan. Akhirnya si Seita berpikir buat ya udah kita masak sendiri aja gitu ya. Nah, kita masak sendiri, nggak beli kompor. Tapi kan Tapi ternyata dia nggak bertahan lama ya. lama ya kan, karena mereka nggak punya kerjaan, dia nggak bekerja dan nggak apapun. Akhirnya kena omongan lagi ya kan, sampai akhirnya Seita mungkin sakit hati ya sama bibinya ya. Akhirnya dia keluar dan memutuskan hidup sendiri di gua. Di sebuah terowongan Di gua di gua pinggir danau. di danau. Nah dimulailah tuh kehidupan mereka berdua after perangnya tuh udah masih berjalan. Jadi di guanya itu emang tempat yang aman lah ya dari bom dan segala macam gitu kan. Nah, dia Memang pikir, seadanya. saya tak pikir hidup kan mungkin cuma buat hari ini, tapi kan besok nggak tahu ya dia makan apa dan segala macam. Sampai akhirnya tuh kayak mereka udah kesana kesini gitu ya, minta makan, minta jual apa, sampai di titik kayak mereka nggak bisa makan apa-apa lagi gitu kan. Ini sebenarnya itu tempat makan ya. Tentang nggak bisa makan keadaan terperang gitu ya ya sebenarnya susah bukan dia doang gitu kan, semua orang susah di situ dan buat makan juga susah gitu ya. Dan akhirnya si Seita juga sempat nyolong bon jadi tetangga. maling. Jadi setiap kali ada sinyal untuk pengumuman buat berlindung ya karena ada bom atau akan ada bom, si Seita nyari itu dia kesempatan buat nyuri menjarah jarah
rumah orang gitu. Rumah Demi terus malamnya makanan lagi. gitu kan. Dan ternyata adanya ini sakit. Jadi adanya tuh udah biang keringat di belakangnya ya kan karena panasan, dan emang tempat mereka nggak layak buat ditempatin kan. Terus juga kelaparan gitu. Dia ternyata malnutrisi adanya. Jadi adanya tuh udah posisinya udah lemah gitu loh. Tapi si Saita masih nyuri aja ya sampai akhirnya dia Tangkap diketahuan. lah. Dan itu di masa-masa terakhirnya dia bersama adiknya gitu. Ini kelam banget tuh ini masih belum kelam, sedih bro. Ceritanya itu sedih anjir. Ya kalau misalkan kalian udah tahu tuh yang suka ada di meme yang Ghibli yang adanya gitu ya, memang adanya seburuk itu kondisinya gitu kan, sampai dia tuh bagian sedih yang dia mau mati yang dia nawarin kakaknya. Dia cuma pengen dia sama-sama sama kakaknya sama-sama sama dia gitu. Itu pengen anak adanya itu aja. Iya. Sampai akhirnya ya dia harus berpulang gitu. Mayatnya dibakar. Endingnya dari film ini kan disayangin masa-masa waktu si Setsuko-nya sendirian nungguin kakaknya ya. Itu kayak itu ditayangin gitu ya kan, kayak aduh bawain beras jadi intinya kayak sebenarnya sih kalau kata orang film ini kayak romantisasinya Jepang tentang perang dunia yang endingnya dua negara mereka yang Hiroshima dan Nagasaki dibom kan. Tapi kan sebenarnya ya itu karena kesalahan mereka sendiri kan, yang memulai war itu sendiri kan. Dan yang kena imbasnya ya sebenarnya rakyatnya kan, orang-orangnya gitu. Akhirnya harus ya di perkampungan menderita, kehilangan anggota keluarga ya. Memang mungkin beberapa perang yang sedang berjalan seperti itu kali ya. Iya benar. Dan sampai pada akhirnya dia nyerah pada sekutu, barulah kan berhenti kan perangnya dan segala macam, yang pada akhirnya dia yang memulai perangnya, dia juga yang akhirnya yang harus mengakhiri kan. Ya gambaran Seita dan Setsuko adalah salah satu gambaran yang korban aja gitu ya. Korban seperti kita juga nggak bisa wah ya udah sih dia pelakunya gara-gara dia, tapi kan kita nggak ngambil sudut pandang itu ya, kita ngambil dari sudut pandang manusiawinya. Kalau keadaan kayak gitu tuh, di korban perang kayak gitu tuh nggak bisa kita salahin siapa-siapa ya. Kalau misalkan korban-korbannya gitu, sedih banget tontonan itu kayak. Tapi cuma 1,5 jam. Iya benar. 1,5 jam kayak berasa panjang lama banget ya. Karena ya ini realistis. Jujur aja dari semua film Ghibli yang udah ditonton tuh, nggak semua, hampir semua Ghibli yang ditonton tuh ini adalah salah satu yang belum ditonton. Oke. Jadi pas ketika tayang di bioskop kayak wah kayak kita tonton gitu ya, karena tidak ingin menonton yang sedih-sedih gitu kan. Ini masih remaster ke 4K ya? Iya benar. Ini tahun 1988, lebih tua dari yang Mononoke tadi. Lebih tua dari kita lah kan. Ini pengalaman yang oke gitu. Ya, untuk film segitu ya, pengalaman di sini juga sebenarnya nggak banyak bagian perang-perangnya ya, lebih kayak udah slice of life kehidupannya Seita sama Setsuko dan depresi nontonnya anjir. Oke, berapa rating untuk film Grave of the Fireflies? 7,5/10. Oh, 8/10. Ada juga di Netflix yang mana? Jadi kalau di Netflix kurang oke. Berarti dari Princess Mononoke sama Grave of the Fireflies, lebih milih mana? The Boys and the Heron. Itu aja lah, fun itu lah. Terlalu depresi bro, film depresi. Berarti setelah nonton 3 film itu ya, salah satu ini kayak timbang Oppenheimer juga. Kalau kan teknis sih, cara teknis. Kalau ini kan kehidupan lah yang dibahas. Dan dia sebenarnya sih di film ini tuh mungkin karena nyeritainnya secara jujur juga. Dia nggak nyeritain, dia nggak mendramatisir hal-hal tersebut, ya udah berjalannya aja, ternyata keadaannya seperti itu gitu. Ya. Gitu. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten bereaksi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.